mikirnya nggak kayak sekarang ya. Kalau dulu pengennya pokoknya usaha harus langsung laris. Jadinya ya udah nggak ada yang jalan. Terus kalau sekarang baru mulai oke, kalau misalnya usaha itu ya harus pelan-pelan, harus mau sabar. Perkenalkan, nama saya Chandra Bestari. Saya usaha risol sama lumpia. Untuk lokasi jualannya Mbak, ada di mana? Lalu ada patokannya nggak nih? Kalau lokasinya itu di Jalan Gedong Kuning nomor 116 atau bisa Google Map udah ada Risol Mayo Risil atau Restia Setir Mobil. Untuk jualannya sendiri Mbak Chandra, ini mulai dari jam berapa? Lalu apakah buka setiap hari atau ada hari tertentu yang libur gitu? Kalau ini itu bukanya Senin sampai Sabtu jam setengah 3 sampai jam setengah 7. Jam setengah 3 sampai setengah 7. Kalau hari Minggu libur. Minggu libur. Nah, untuk di risol mayo risil nih Mbak, ada varian risol apa aja sih gitu? Risolnya ada 5, jadi risol mayo, coklat, keju, bolognese sama moza. Sama moza. Iya. Sini ada lumpia juga berarti. Lumpia juga ada. Itu isiannya apa? Kalau yang lumpia sayur Mbak berarti. Kalau lumpianya itu lumpia rebung. Oh, lumpia rebung. Iya, jadi ada 3, lumpia rebung yang nggak pedas, yang mercon sama pisang coklat. Oh, lumpia pisang coklat. Terus ini ada lumpia, ada yang kalau yang ada tandanya itu yang mercon, ini yang rebung. Oh, ada yang mercon juga. Iya. Untuk harganya sendiri Mbak, ini kisaran berapa sih untuk harga risolnya? Kalau risolnya itu dari 3.500, kalau lumpianya 2.500. 2.500 Iya. untuk lumpianya. Berarti varian apapun sama atau ada beda-beda? Ada beda-beda. Ada beda-beda, tapi mulai dari 3.500. Iya. Yang bedanya merah itu apa? Ini keju. Oh, itu keju. Kalau yang hijau bolognese. Untuk persiapan jualannya sendiri nih Mbak, dari jam berapa sih? Terus apakah kulit risolnya, kulit lumpianya itu buat sendiri atau gimana? Kulit risolnya buat sendiri Mbak, jadi benar-benar semuanya isinya itu bikin sendiri. Itu biasanya dari malamnya sih, dari malam udah bikin kulitnya atau isi-isinya, terus paginya tinggal dibungkusin aja. Ini tempat gorengnya beda mas? Iya, sendiri-sendiri. Yang satunya buat risol, yang satunya buat lumpia. Oh, soalnya rasanya beda ya? Iya, rasanya sama-sama. Nah, ini kan namanya risol mayo risil. Ada cerita nggak sih Mbak, kenapa namanya risol mayo risil? Sebenarnya nggak ada sih Mbak, cuma kan kita bikin nama yang nggak terlalu mainstream, terus gampang dilihat orang gitu kan, kayak misalnya presetan itu sebenarnya presetan nih, kayak risol risil jadinya oh itu aja yang presetan aja. Jadi gampang diinget gitu ya. Oke. Ini tadi sehari berapa piece mbak? Sehari itu biasanya 60 sampai 70-an sih. Habis terus mbak? Insya Allah. Udah berapa lama sih Mbak buka usaha risol mayo ini gitu? Mulai dari tahun berapa? Kalau usahanya itu sebenarnya mulainya dari 2022. Cuma sempat buka tutup sampai akhirnya, jadi baru mulai lagi itu November kemarin. November 2023 berarti. Iya, 23 itu mulai 2023. lagi. Oke. Itu emang sudah awalnya di sini jualannya atau dulu sempat kayak pesanan aja gitu sistem? Awalnya pesanan sih sebenarnya, pesanan, terus nitip-nitip di pasar-pasar yang pagi itu, terus sampai akhirnya di rumah.
Kenapa nih Mbak Chandra kok di tahun 2022 itu mulai coba jualan risol mayo? Inspirasinya dari mana kok memilih risol mayo gitu? Sebenarnya kalau jualan udah dari lama ya. Cuma kalau untuk risolnya ini mungkin karena saya pengen punya jualan tapi yang produksi sendiri. Kalau misalnya reseller kan agak susah ya kadang-kadang. Iya. Terus jadinya pengen yang gimana kita berproduksi sendiri. Terus harganya juga nggak terlalu naik gitu, nggak terlalu tinggi. Terus waktu itu yang lagi viral risol kan, risol mayo margo itu. Oh iya. Nah ya pas itu, oh ya juga ya, kenapa nggak nyoba itu. Nah dari situ mulai jualnya risol mayo. Berarti ikut Iya. yang viral gitu waktu Iya, itu sebenarnya. awalnya. Ini yang siapa Mas? Ini si coklat sama mayo. Untuk sementara ini buka ini nggak Mbak kayak frozen gitu reseller, atau bisa beli frozennya gitu, atau cuma yang beli di sini yang matang? Beli di sini frozen bisa. Oh frozen bisa, berarti Frozen bisa. terima yang frozen juga. Terima. Pesanan juga terima nggak Mbak? Untuk Pesanan terima. kemarin puasa banyak gak Mbak? Rame nggak ini untuk? Lumayan banyak sih, makanya udah agak biasanya waktu lebaran waktu puasa rame banget, terus sekarang kan lumayan turun ya. Terus jadi agak kaget aja, agak kaget lagi gitu. Pas puasa bisa laku paling banyak berapa kemarin Mbak pas Kemarin- Ramadan? Kemarin itu pas puasa paling tinggi sampai 1, berapa per hari, satu hari itu. Seharinya bisa Satu hari itu. Nah, kalau yang ini udah dipesan sama orang. Iya. Mbak Chandra sendiri kalau boleh tahu nih Mbak, umurnya berapa? Tahun ini 29. 29. Ini Iya. usaha pertama atau sebelumnya udah pernah usaha? Udah sering apa ya, kayak sebenarnya passionnya usaha. Cuma mungkin karena dulu mikirnya nggak kayak sekarang ya. Kalau dulu pengennya pokoknya usaha harus langsung laris. Jadinya ya udah nggak ada yang jalan. Terus kalau sekarang baru mulai oke, kalau misalnya usaha itu ya harus pelan-pelan, harus mau sabar. Dulu pertama kali usaha jualan apa Mbak? Dulu aku dari SMA udah usaha sih. Udah usaha. Biasanya kalau pas Valentine itu bikin coklat. Tapi rata-rata di kuliner. Nah, rata-rata kuliner semua. Nah ini kan biasanya risol itu kalau nggak isiannya sayur, dia isiannya mayo gitu tadi. Kok kepikiran buat risol yang isiannya coklat sama bolognese nih? Dari mana sih idenya gitu? Karena mungkin karena aku pengennya itu punya usaha risol tapi yang nggak mainstream. Jadi kayak oke mayo ada, tapi ada yang lain nih yang beda dari yang lain. Yang beda dari yang lain, oke. Misalnya ada mercon 2, terus rebung 1. Ya. Nah dulu Mbak, kalau boleh tahu modal awal jualannya dulu pertama berapa sih? Modal awal itu kayaknya sekitar 2 jutaan sih. 2 jutaan. Iya. Kalau yang udah di tempatnya ya, Oh ya, beli ininya ya berarti apa namanya standnya udah itu? ada standnya. Cuma kalau yang pas masih dititipin nggak nyampe 500 kok. Ini box paling gede Mbak? Ya, ini yang 10. Kalau boleh tahu nih Mbak, omsetnya kisaran berapa sih per hari, atau mungkin bisa laku berapa risol gitu per hari biasanya? Kalau hari biasanya sekitar 200-an sih. 200.000 per hari omsetnya. Iya. Ini kan udah mulai dari tahun 2022 gitu ya, Iya. mencoba jualan risol mayo gitu. Berarti sudah mau 1,5 tahun atau 2, ya kurang lebih. Nah itu suka duka Mbak Chandra sendiri mulai coba usaha risol mayo tuh apa sih selama 1,5 tahun ini kurang lebih? Mungkin kalau waktu belum dikenal kali ya, belum dikenal jadi ya masih sepi, belum begitu banyak yang beli, itu yang agak susah sih. Terus kalau misalnya jualannya sendiri jadi ya lebih ini aja sih, jadinya masih susah lumayan.
Oke, jadi hari ini aku lagi jajan risol mayo risil. Untuk lokasinya itu ada di Jalan Gedong Kuning. Patokannya itu di sampingnya Indomaret Gedong Kuning, pas gitu. Nah, di sini ada varian risolnya macam-macam. Jadi nggak cuma risol mayo biasa, ada yang klasik, klasik mayo, terus ada yang mayo moza, creamy moza, terus ada risol coklat. Terus ini yang ada titik hijaunya itu risol bolognese, yang titik merah ini risol apa namanya, risol keju susu. Terus yang ini yang ori klasik mayo biasa. Terus selain risol dia juga ada lumpia, jadi ada lumpia rebung biasa klasik sama lumpia mercon, sama ada pisang coklat. Nah kebetulan yang lainnya sudah sold out teman-teman, jadi cepet banget habisnya. Ini sisa yang ada bolognese, ada keju original, sama lumpia mercon 1, lumpia rebung 1. Nah, harganya tuh kisaran mulai dari 3.500 aja untuk bukanya dari jam setengah 3 sore sampai jam setengah 7. Tapi kalau mau yang masih lengkap variannya bisa belinya lebih cepat karena cepet banget habisnya gitu. Ya. Nah, ini aku coba yang buka yang ori ya. Ini klasik mayo biasa. Nah, tuh. Kan mayonya banyak banget. Isiannya juga banyak. Jadi nggak yang cuma sedikit gitu, nggak berasa. Ini tuh banyak, melimpah banget. Tuh. Jadi buat teman-teman yang pengen banget risol mayo, mungkin daerah Jogja bisa banget kesini di Risol Mayo Risil. Instagramnya juga ada. Harapan dari Mbak Chandra nih, mungkin punya harapan untuk usaha risol mayo risil ini kedepannya ingin seperti apa gitu? Apakah buka cabang atau buka franchise atau reseller gitu? Ada nggak sih Mbak harapan-harapan seperti itu? Ada. Kalau saya pengennya sih bisa punya cabang sih. Pengennya. Nantikan video ini bakal diupload di YouTube. Mungkin teman-teman yang nonton nanti ada yang baru mau coba untuk terjun usaha khususnya bidang kuliner. Mungkin dari Mbak Chandra sendiri yang udah duluan terjun di usaha kuliner ini, ada pesan atau motivasi buat teman-teman yang mau coba usaha itu, mungkin ada saran gitu Mbak? Kalau dari saya sih yang penting jangan terlalu banyak pertimbangan ya. Yang penting jalan aja dulu, pasti nanti ada jalannya kok. Kalau misalnya yang penting niat, pasti konsisten, pasti nanti ada jalannya. Insya Allah. Risol mayo risil, mantap.